alien. Hai teman-temanku, selamat datang kembali di channel Henry dan Freddy. Ngomong-ngomong, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ya, walaupun ini sudah lewat beberapa hari, tapi selamat Hari Kemerdekaan. Semoga dengan perayaan ini kita semua bangsa Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang lebih baik dan selalu mengingat dan menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila di kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas suatu konspirasi yang paling sering dibahas di dunia konspirasi, yaitu tentang keberadaan objek terbang yang tidak dikenal, UFO dan alien. Pada beberapa tahun yang lalu, ada insiden yang sempat menggemparkan dunia tentang adanya objek aneh yang diduga telah jatuh dan ditutupi oleh pemerintah negara, yaitu tentang insiden Roswell. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, so please be quiet. Pertanyaan yang selalu ada adalah tentang eksistensi suatu kehidupan di alam semesta. Awalnya manusia mengira bumi sebagai pusat dari tata surya dan hanya berisi bumi, bulan, dan matahari serta bintang-bintang yang hanya sekedar bersinar yang kasar. Akan tetapi setelah manusia mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat dari alam semesta dan luar angkasa memiliki banyak sekali planet-planet yang terdapat di setiap galaksi. Dari situ muncullah pertanyaan, apakah benar manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup berakal yang mendiami suatu planet? Kan di luar sana banyak sekali kan galaksi, planet-planet. Masa iya gak ada satupun makhluk hidup ataupun kehidupan di luar sana selain manusia? Ya gak harus manusia sih. Pada bulan Juli tahun 1947, diduga telah jatuh sebuah benda seperti cakram di peternakan dekat Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Pada hari itu, seorang petani bernama William Ware Brazel yang biasa dipanggil dengan sebutan Mac sedang melakukan aktivitas bertani seperti biasanya. Namun, saat itu dia mendapati kumpulan puing-puing sekitar 50 km sebelah utara Roswell. Namun saat itu, Mac tidak terlalu peduli dengan objek tersebut dan kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu bertani. Kemudian beberapa hari setelah itu, badai melanda di pemukiman Roswell. Setelah badai itu berlalu, Mac ingin membersihkan debu-debu yang menyelimuti lahan pertaniannya. Kemudian Mac dikejutkan dengan penampakan objek piringan sepanjang 3,6 meter dan ketebalan 20 cm, dan benda asing itu terbuat dari aluminium foil, karet, dan lain-lainnya. Mac kemudian melaporkan penemuannya kepada pihak militer bahwa dia telah menemukan piringan terbang jatuh di atas tanahnya. Mayor Angkatan Darat J.C. Marshall dan petugas intelijen dikatakan membawa semua barang-barang bukti tersebut dan menyitanya. Insiden ini pun disaksikan oleh para warga setempat yang berada di Roswell. Setelah 2 hari dari penemuan objek tersebut, pihak militer menyatakan bahwa objek yang ditemukan oleh Mac itu hanyalah balon cuaca yang jatuh. Dan setelah mendapat konfirmasi dari militer tersebut, tidak ada lagi yang membahas tentang Roswell. Dan masyarakat hanya mempercayai bahwa itu hanyalah balon cuaca yang jatuh. Nyaris 30 tahun berlalu, mendadak kasus Roswell diangkat lagi oleh seseorang yang bernama Stanton T. Friedman, ahli nuklir dan peneliti UFO asal Amerika, ufologis. Dia mewawancarai ulang Mac si petani yang menemukan puing-puing tersebut dan ratusan warga Roswell yang masih hidup pada masa itu, serta polisi dan militer yang bertugas pada masa itu. Dan hasil dari wawancara itu sangat mengejutkan, karena seluruh narasumber mengakui bahwa ada upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk membungkam para saksi yang melihat jatuhnya piring terbang di daerah itu. Sebagian warga bahkan berani bersumpah bahwa mereka melihat makhluk cebol ditembak tentara di gurun dekat Roswell. Konspirasi bahwa pemerintah Amerika Serikat menutup-nutupi keberadaan atau eksistensi dari alien semakin terasa setelah Mayor J.C. Marshall, seorang komandan militer yang ditugaskan untuk memindahkan bangkai objek piringan itu, mengaku bahwa perintah pembersihan dan evakuasi datang langsung dari otoritas tinggi di Amerika. Setelah itu, Roswell menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Jutaan orang di seluruh dunia membicarakan kota kecil itu sebagai lokasi di dunia yang didatangi oleh makhluk asing atau alien. Surat kabar nasional ramai-ramai pun menulis berbagai kemungkinan akan suatu teori konspirasi. Kecurigaan orang-orang bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah. Karena data dari FBI menyebutkan bahwa Roswell sebagai operasi penting mereka
pada tahun 1989, mantan petugas di Pangkalan Udara Roswell, Glenn Dennis, menyebutkan bahwa dia turut terlibat di dalam otopsi alien. Dan gambar dari otopsi alien tersebut tersebar di televisi dan internet seperti berikut. Dan dapat dilihat di sana bahwa ada seorang alien dan tim dokter yang akan melakukan otopsi terhadap alien tersebut. Dan di sana juga dapat dilihat bahwa alien tersebut dibedah di beberapa bagian seperti di perut dan tengkorak kepalanya untuk diketahui struktur organ dari alien itu. Nah, perlu diingat juga bahwa kejadian ini terjadi di saat Amerika dan Uni Soviet sedang dalam fase Perang Dingin. Jadi teman-teman, Perang Dingin itu adalah perang yang dimana dua kubu, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya sebagai blok barat, dan Uni Soviet beserta sekutunya sebagai blok timur. Dan mereka itu saling bertikai. Konflik ini tidak menimbulkan aksi militer secara tidak langsung. Karena itu, konflik ini disebut sebagai Perang Dingin. Jadi mereka tuh berperang tuh bukan secara langsung dengan perang-perang seperti dor gitu. Berbeda kali ini. Mereka berperang dengan ilmu pengetahuan. Pada masa Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet berkompetisi dalam banyak hal untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa di dunia, seperti koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh mereka, pemberian bantuan, spionase, pembuatan nuklir, dan persaingan teknologi yang melahirkan manusia pertama yang berhasil mendarat ke bulan, Neil Armstrong. Nah, dari Perang Dingin tersebut, Amerika dikatakan membuat suatu proyek untuk melakukan spionase terhadap percobaan nuklir dari Uni Soviet. Proyek ini dinamakan Proyek Mogul. Yang inti dari proyek ini adalah Amerika ingin mengetahui perkembangan dari proyek nuklir Uni Soviet dengan mengirimkan balon untuk menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh nuklir tersebut. Dan kemudian entah bagaimana balon tersebut dikatakan jatuh dan ditemukan oleh si Mac tadi. Sehingga kalau kita berpikir secara logika, sangat wajar jika saat itu pemerintah Amerika Serikat menutupi proyek. Mereka menggunakan dalih bahwa itu adalah pesawat alien agar Uni Soviet sendiri tidak curiga terhadap Amerika. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang jatuh itu adalah pesawat alien sungguhan dan alien itu benar-benar ada dan diotopsi, akan tetapi ditutup-tutupi dengan dalih bahwa itu adalah proyek militer berupa balon? Bagaimana menurut kalian? Mana yang benar? Apakah kalian mempercayai bahwa adanya keberadaan alien di alam semesta ini? Apakah sebenarnya alien itu tidak ada dan semua hal-hal yang berbau UFO dan alien itu hanyalah settingan belaka dari elit global untuk menutupi proyek rahasia mereka? Silahkan untuk komen di bawah untuk kita bahas bersama-sama. Baik, itulah konspirasi dari insiden Roswell. Insiden yang merupakan asal-muasal dari hebohnya konspirasi alien dan UFO. Oke, jika kalian suka, silahkan like video ini dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa komen dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video.